Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan kita untuk bisa menemui bulan Ramadan sehingga kita bisa berpuasa, bisa salat malam, bisa baca Al-Qur'an dan bisa bersedekah di bulan yang suci ini yang di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara kuantitas maupun kualitas. Tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini ya. Oleh karenanya kesempatan yang Allah berikan pada kita ini harusnya kita manfaatkan semaksimal mungkin demi untuk kehidupan kita selanjutnya, itu kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Setiap detik yang kita lewati dengan kebaikan akan mempengaruhi kualitas kenyamanan kehidupan kita di kemudian hari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang hikmah-hikmah di balik pensyariatan puasa ya. Apa saja hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang sesungguhnya pada dasarnya masalah ibadah kalau Allah sudah perintahkan maka tugas kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat tanpa harus mengetahui hikmah-hikmah di balik itu. Jika sudah datang perintah dari Allah maka kita kerjakan ya. Itu hukum asal dalam ibadah. Ya, oleh karenanya semua yang Allah perintahkan, semua yang Nabi SAW perintahkan pasti baik. Entah kita mengenal hikmahnya atau tidak, karena tidak semua syariat atau perintah atau larangan bisa diketahui hikmahnya. Tidak semua ya. Ada sebagian yang kita ketahui, ada sebagian yang tidak kita ketahui. Contoh yang tidak kita ketahui seperti kenapa salat duhur 4 rakaat, kenapa salat maghrib 3 rakaat, kenapa salat subuh 2 rakaat, ini kita enggak tahu dan tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kenapa tawaf 7 kali putaran, kenapa sa'i 7 kali putaran, kenapa setelah itu ada halak atau taksir dengan mencukur rambut, gundul atau potong pendek. Kenapa harus banyak hal yang tidak kita ketahui ya. Oleh karenanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang wanita, "Limadza nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is salat?" Ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Aisyah, kenapa kita para wanita diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat?" Artinya waktu kita haid salat kita tinggalkan dan puasa juga kita tinggalkan. Tetapi kenapa yang disuruh diqadha cuma puasa? Ya, sedangkan salat tidak disuruh qadha. Maka Aisyah berkata, "Aharuriyatun anti?" Engkau ini khawarij kah? Kau tanya-tanya seperti itu? Demikianlah dulu Nabi memerintahkan kami. Jawabannya demikian Aisyah. Demikianlah dulu Nabi memerintahkan apa? Kami kunna nu'maru biqadha'is siyam wa la nu'maru biqadha'is salat. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Selesai. Ini perintah Allah, selesai urusan. Artinya banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui. Bahkan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagian larangan Allah Subhanahu wa taala sekedar untuk menguji. Contoh, ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk tidak boleh mengambil ikan pada hari Sabtu, ya. Kalau kita mau pikir hikmahnya tidak ada kecuali hanya ujian. Buat mereka. Ya, namun akhirnya Bani Israel karena menggunakan hilah yaitu trik bagaimana mereka bisa tetap mendapatkan ikan, akhirnya mereka menggali galian atau mereka pasang jerat di hari Jumat. Kemudian hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan dan akhirnya ikan-ikan tersebut masuk sendiri dalam lubang-lubang yang mereka buat. Kemudian mereka baru ambil ikan hari Minggu. Sehingga akhirnya sama saja mereka pun menangkap ikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti
idz ta'tihim hitanuhum yawma sabatihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah kepada mereka tentang orang-orang terdahulu mereka dari kalangan Bani Israel yang tinggal di tepi pantai ketika ya Allah larang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun ikan-ikan pada hari Sabtu sangat banyak muncul, bahkan loncat-loncat di permukaan air laut. Tetapi ketika hari setelahnya hari Ahad sampai hari Jumat, la ta'tihim, ikan-ikan tersebut tidak datang. Ya, ini ujian. Ketika hari Sabtu dilarang untuk ambil ikan, justru ikannya banyak. Ketika dibolehkan mengambil ikan, ternyata ikannya pada sembunyi. Akhirnya orang Yahudi dengan kecerdasannya, akhirnya mereka pasang jaring pada hari Jumat. Hari Sabtu tidak kerja, ikannya yang masuk sendiri. Kemudian hari Ahad mereka ambil ya. Dan akhirnya karena mereka melanggar, mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, larangan Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, apa hikmahnya? Ada apa di balik itu? Saya berusaha merenung, saya tidak mendapatkan apa-apa. Hikmahnya itu ujian, itu aja. Apa bedanya hari Jumat sama hari Sabtu dan hari Ahad? Enggak ada bedanya. Justru itu hanya sekedar apa? Sekedar ujian. Allah perintahkan begini, kerjakan. Allah larang begini, kerjakan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal dalam segala perintah dan larangan kita mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Kalau kita mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Kalau kita enggak tahu, tetap saja kita menjalankan. Ya. Tapi kalau kita tahu, maka ini semakin membuat kita semangat untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun puasa, maka para ulama menjelaskan tentang hikmah-hikmah yang bisa kita tarik dari disyariatkannya puasa ya. Saya akan menyampaikan beberapa hikmah-hikmah tersebut. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis-hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh berharap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga dalam lafal yang mirip, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi menjanjikan bagi orang yang berpuasa atau salat malam atau menghidupkan Lailatul Qadar mendapat ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu dengan syarat dua, imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Apa ini imanan? Imanan itu meyakini bahwasanya ini semua yang mensyariatkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Ihtisaban yaitu dengan berharap ketika mengerjakan ibadah tersebut kita berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau orang memenuhi dua persyaratan ini, dia pasti menjalankan ibadah tersebut dengan semangat. Dia pasti menjalankan ibadah tersebut dengan apa? Semangat. Karena dia meyakini Rabb-Nya yang telah menciptakan dia, yang telah mensyariatkan puasa tersebut, yang telah melarang dia di siang hari untuk makan dan minum dan untuk menyalurkan hasratnya. Ya, yang menyuruh dia demikian adalah penciptanya yang lebih tahu tentang kebaikan dirinya, yang ingin kebaikan bagi dirinya. Sang kreator dirinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya imanan. Wa ihtisaban yaitu dengan penuh pengharapan. Artinya dia beribadah dengan penuh semangat. Meskipun ada berat yang dia rasakan tapi dia merasa ringan. Ketika dia mengingat pahala-pahala akhirat, bagi dia ini semua ringan. Dia sadar bahwasanya dosanya begitu banyak dan dia berharap dengan dia berpuasa demikian, dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ini ada hikmah di balik ini. Kalau kita bisa mengerjakan setiap ibadah dengan menghadirkan imanan wa ihtisaban, maka itulah kita bisa mengerjakan ibadah dengan penuh semangat. Imanan kita yakin
Ini semua syariat dari apa? Rabbul Alamin. Karena terkadang ada sebagian ibadah kita merasa berat. Kita merasa berat ya. Oh begini, terasa berat. Contoh aja seperti mungkin kalau suruh bayar zakat kita merasa berat ya. Suruh bayar zakat merasa berat. Kenapa? Perasaan ada harta kita yang harus diambil sebagian untuk kita berikan kepada al-asnaf, 8 asnaf, orang-orang yang berhak untuk menerima. Terus kita merasa berat. Tapi kalau kita tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan ringan bagi kita. Rabb kita yang kasih kita rezeki, yang merintahkan kita untuk apa? Mengeluarkan sebagian harta kita. Apalagi kalau kita bisa hadirkan ihtisaban. Kita mengharap pahala di balik ini ya. Saya sering sekali ditanya oleh orang-orang ketika masalah zakat, dia benar-benar kayak kelihatan berat, makanya dia bertanya, "Oh, harus begitu, Ustaz. Oh, harusnya ternyata banyak, Ustaz." Dia merasa berat ketika harus mengeluarkan apa? Zakat. Maka saya langsung bilang sama dia, "Ya akhi, ente bayar zakat. Zakat adalah sedekah terafdal. Zakat adalah sedekah terafdal. Lebih afdal daripada engkau bantu anak yatim, lebih afdal daripada engkau bantu fakir miskin, apalagi bantu janda miskin." Jadi zakat adalah sedekah terafdal. Nanti yang dihisab oleh Allah pertama kali zakat. Kalau zakat kita bagus, selesai. Kalau zakat kita kurang bagus, maka dilihat kepada sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Jadi gambarannya begini. Kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita dapat pahala besar. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala yang Allah berikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau 2 rakaat sebelum subuh itu salat sunnah, apalagi salat fardunya. Itu salat apa? Subuhnya. Zakat demikian. Kalau kita merasa ketika kita memberi sumbangan kepada fakir miskin, kepada kita merasa dapat pahala, harusnya kita lebih hadirkan ketika kita bayar apa? Zakat. Karena zakat rukun Islam. Zakat rukun Islam. Jadi kalau kita tahu bahwasanya yang kita mengerjakan ibadah imanan wahtisaban, ini memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Saya beriman, yang nyuruh, yang mensyariatkan zakat siapa? Allah, sang pencipta saya. Ya, yang lebih tahu tentang kebaikan saya daripada diri saya sendiri. Yang lebih sayang kepada diri saya daripada ibu saya sendiri. Ketika kita tahu dari Allah yang mensyariatkan, ringan bagi kita. Ya sudahlah, ini Allah yang kasih rezeki, Allah yang suruh keluarkan sebagian, dan itu pasti ada hikmah di balik itu. Kemudian wahtisaban, ketika kita tahu bahwasanya di balik ini ada pahala yang besar, kita merasa ringan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Makanya di antara hikmah ketika kita bicara tentang puasa, Rasulullah menggandengkan agar diampuni dosa-dosa yang telah lalu harus memenuhi 2 syarat. Imanan wahtisaban. Beriman ini dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dengan penuh pengharapan. Oleh karenanya tidak mungkin 2 syarat ini terpenuhi kecuali kepada orang yang ketika menjalankan ibadah dia semangat. Memang benar dia lapar, memang dia haus, memang dia mungkin menahan syahwat, tapi dia tetap semangat. Dia tidak memandang bahwasanya 30 hari adalah waktu yang lama. Bagi dia jalankan. Karena ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang kemudian mengeluh ketika dia berpuasa, kemudian dia merasa tersiksa ketika harus melaksanakan sebagian ibadah. Ini yang kita khawatir tidak memenuhi ihtisaban. Ya, tidak memenuhi syarat ihtisaban. Oleh karena 2 syarat ini harus kita perhatikan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan bahwasanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dengan berharap pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian juga ketika salat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang salat malam penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan dapat pahala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Contoh buat kita semangat untuk salat malam, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla mal imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam apa? Suntuk. Ini tidak berlaku kecuali bulan Ramadan. Kapan kita bisa salat cuma setengah jam dinilai seperti 8 jam atau 10 jam. Ya, dari ba'da isya sampai subuh berapa jam? Mungkin 8 jam. Ya. Itu hanya berlaku di bulan Ramadan. Kemudian pahalanya berlipat ganda, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Maka kita semangat, sabar sebentar bersama imam ya. Terkadang imam suaranya jelek, sabar ya. Sabar. Jangan banyak berdeham di belakang. Sabar ya. Kenapa? Pahalanya besar. Kita berharap ya sudah setengah jam, 1 jam paling lama maksimal. Apalagi Indonesia setengah jam selesai. Apalagi sebagian ada yang 7 menit 21 rakaat. Dengan meninggalkan rukun salat tumakninah ya. Jadi ini yang kita harus jadikan. Kadang kalau kita timbul lagi malas, wah kita tidak memenuhi persyaratan. Harus apa? Ihtisab, harus semangat. Saya hidup di dunia cuma sebentar ya. Saya ingin membangun istana sebesar-besarnya di mana, di akhirat ya. Jangan sampai kita lagi nyaman dapat kenyamanan ekonomi, ternyata orang miskin lebih semangat ibadah daripada kita. Bisa jadi istana dia lebih besar daripada istana kita. Oleh karenanya semangat ketika beribadah ya, baik ketika puasa, baik ketika salat malam, baik ketika mencari Lailatul Qadar, malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Tapi ini hikmah yang mungkin yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, di antara hikmah dari puasa yaitu melatih kita untuk mudah meninggalkan kemaksiatan. Melatih diri kita untuk mudah meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena perkara yang halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita boleh makan, kita enggak makan. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita boleh minum, kita enggak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bisa menggauli istri, kita enggak gauli. Kenapa? Karena Allah Subhanahu. Ini padahal perkara-perkara yang halal. Kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apatah lagi perkara-perkara yang haram, ya. Kalau perkara halal saja bisa kita tinggalkan karena Allah, apalagi yang benar-benar haram. Jadi ini Allah isyaratkan dalam surat Al-Baqarah setelah Allah menyebutkan surat ayat-ayat tentang puasa dari mulai ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, ayat 183, 184, 185, 186, 187. Kemudian setelah itu ayat 188 Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Allah sebutkan larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil setelah ayat-ayat tentang puasa. Sebagian ulama mengatakan kenapa kalau kalian mampu untuk meninggalkan makanan yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu tinggalkanlah makanan yang haram. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang betapa banyak jalan-jalan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan penipuan, dengan banyak hal ya. Ya. Oleh kalau kita ingat bahwasanya kita berpuasa kita bisa meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi perkara yang jelas-jelas haram. Apalagi perkara yang jelas-jelas haram. Maka harusnya kita lebih mampu untuk meninggalkan karena itu jelas haram baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun makan dan minum hanya tidak boleh ketika di siang hari. Nah ini di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, ketika kita terbiasa meninggalkan perkara yang halal karena Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang haram harusnya lebih mudah bagi kita untuk kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya, di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, dengan berpuasa maka kita lebih simpati kepada orang-orang yang kesusahan ya. Kita lebih simpati. Ketika kita sedang berpuasa, kita merasakan lapar ya. Lapar, dahaga, dan juga kita harus menahan hasrat ya. Kalau kita merasakan perihnya rasa lapar dan sulitnya namanya kehausan, mungkin kalau Indonesia enggak begitu terasa, tapi kalau kita puasa misalnya di luar negeri yang di sana musim panas, ya bulan Ramadan musim panas panjang, terkadang dulu sempat di Arab Saudi misalnya bulan Ramadan kemudian siangnya lebih panjang daripada malamnya, kemudian derajat bisa sampai 46 derajat Celcius, itu luar biasa ya. Luar biasa rasa haus, lapar mungkin enggak begitu, tapi dahaga itu luar biasa ya.
Saya masih ingat sampai kadang-kadang bibir nih pecah ya, saking keringnya ya. Di ketika Ramadan di sana ya. Jadi benar-benar rasa haus tuh terasa ya. Kalau di sini mungkin nggak begitu kerasa ya. Karena alhamdulillah ya Katulistiwa jadi udara suhu biasa-biasa saja ya. Intinya dengan kita pernah merasakan lapar, nggak enak rasanya lapar, dan kita juga tahu bagaimana nggak enak rasanya haus ya. Tentu kita ketika melihat orang yang miskin, yang kelaparan, kita lebih simpati kepada mereka, lebih mudah terenyuh hati kita untuk membantu mereka. Demikian juga disebut oleh sebagian ulama bahwasanya kita pun merasakan bagaimana, ikut bisa merasakan bagaimana menderitanya para jomblo ya, yang harus menahan hasrat mereka ya. Di sini masih ada yang jomblo? Masih ya? Masih banyak? Enggak laku apa terlalu banyak milih? Jadi ketika kita di siang hari harusnya halal, kita hasrat lagi timbul terhadap istri tapi dilarang ya. Ya dilarang ya. Subhanallah. Di antara pertanyaan yang saya pernah dengar ya, seorang syekh menyampaikan ya, menakjubkan, mungkin dia tidak dilakukan orang Indonesia tapi di Arab ya. Ada Syekh Sa'ad Al-Khathlan, dia hafizahullah, dia pernah berkata cerita, ada seorang bertanya kepada saya, Syekh, saya siang hari Ramadan 3 hari atau 4 hari berturut-turut saya gauli istri saya. Subhanallah, dia tidak kuat menahan apa? Syahwatnya. Hari pertama saya gauli, hari kedua saya gauli lagi siang hari. Kan padahal masih ada malam hari kan? Tapi namanya syahwat ya, mungkin beda dengan kita. Syahwat mereka mungkin gimana, jadi hari pertama dia gauli istrinya, mungkin baru pengantin baru. Syahwat hari kedua dia gauli istrinya, hari ketiga dia gauli istrinya, hari keempat dia gauli istrinya. Dia tanya bagaimana kafarahnya. Saya bilang kafarahnya 4 kali bayar kafarah. Bukannya sekali katanya. 4 kali ya. Hanya dia. Tapi yang jadi pertanyaan, yang menjadi perhatian kita, ada sebagian orang tidak kuat untuk menahan apa? Hawa nafsu. Sampai melanggar di siang hari bulan Ramadan ya. Nah, ketika seorang syahwat sedang bergejolak tapi di bulan Ramadan dia bisa tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bagaimana itu adalah hal yang sulit. Maka ini membuat kita lebih simpati kepada para jomblo ya, yang belum mendapat pasangan ya. Kalau kita bisa bantu mereka, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak mengapa uang zakat diberikan kepada mereka. Karena di antara kebutuhan primer adalah menikah. Kebutuhan para jomblo. Mereka boleh dikasih uang zakat untuk pernikahannya. Nanti daftar yang apa namanya? Ya, karena itu hal yang apalagi zaman sekarang fitnah di mana-mana ya. Oleh karena kita lebih simpati kepada mereka, lebih empati kepada mereka, karena di antara hikmah puasa kita tahu bagaimana susahnya ketika kita menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan syahwat. Ya, sebagian orang juga tersiksa dengan menahan apa? Syahwatnya ya. Pertanyaan-pertanyaan kelihatan, jomblo-jomblo bertanya, Ustaz, saya sudah menikah, katanya ditunda lagi 6 bulan, Ustaz. Saya enggak kuat, Ustaz. Benar-benar menderita ya. Sebagian mereka, saya sudah puasa Senin Kemis, tetap aja enggak kuat, sudah Senin Kemis. Ya udah puasa Daud biar kuat. Jadi memang ada penderitaan tersendiri bagi orang-orang yang jomblo. Jadi kasihanilah mereka. Yang jomblo coba angkat tangan lihat. Biar dikasihani. Baik, yang berikutnya di antara hikmah puasa adalah muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah para ulama dengan muraqabatullah ya. Muraqabah artinya pengawasan. Muraqabatullah maksudnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Raqib. Ar-Raqib yaitu Maha mengawasi. Dan mengawasi lebih spesifik daripada hanya sekedar melihat ya. Kalau melihat hanya melihat, kalau mengawasi melihat dengan seksama. Ibarat kalau seorang di pinggir laut kemudian dia mengawasi ada kapal-kapal yang masuk, maka dia akan melihat dengan seksama. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi setiap apa yang kita lakukan
Setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap pandangan yang kita lepaskan, setiap pendengaran yang kita dengarkan, semuanya bukan sekedar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga Maha mengawasi. Nah, ketika kita sedang berpuasa, meskipun tidak ada orang yang melihat kita, kita tidak berani untuk buka puasa. Meski dalam kondisi haus, benar-benar haus, kita nggak berani. Meskipun nggak ada yang lihat. Kita pulang kamar, kulkas, tinggal buka, ada makanan, ada minuman. Meskipun kita di puncak-puncak lapar, kita nggak berani makan. Kenapa? Karena kita tidak mau batal. Kita tidak mau batal. Kita tahu Allah melihat apa yang kita lakukan. Ini nilai yang luar biasa yang harusnya kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berani makan dan tidak berani minum, ya, tidak berani menyalurkan syahwat kita di siang hari bulan Ramadan, meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi kita tahu Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Disebut dengan muraqabatullah. Muraqabatullah, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Nah, muraqabatullah ini kalau hadir pada setiap orang, dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang lurus. Dia akan takut melakukan maksiat dan dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa Allah senantiasa mengawasi. Allah senantiasa. Disebutkan ada seorang mengajak seorang wanita, seorang laki Badui mengajak seorang wanita di tengah padang pasir. Kemudian dia ingin menzinai wanita tersebut. Kemudian dia berkata kepada wanita tersebut, dia mengatakan, la yarona illal kawakib. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang di malam hari. Maka wanita tersebut mengatakan, fa aina mukaukibuha. Terus mana yang menciptakan bintang-bintang? Apa tidak melihat kita? Akhirnya dia pun meninggalkan wanita tersebut, ya. Seorang harus tahu bahwasanya Allah senantiasa melihat apa yang dia lakukan, meskipun dalam kesendirian dia. Kalau dia merasa Allah senantiasa melihat dia, dia akan takut melakukan maksiat apapun, ya. Meskipun dalam kamar, meskipun sitar tertutup, meskipun pintu dia kunci, dia tahu Allah senantiasa melihat apa yang dia lakukan. Maka dia waspada. Demikian juga ketika dia ingin melakukan ibadah, meskipun tidak ada yang tahu, dia merasa tentram karena dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan. Dia baca Quran di pojokan rumah, nggak ada yang lihat. Dia bangun malam, kemudian sholat malam, istrinya tidur, dia tidak peduli. Dia tahu Allah sedang melihat apa? Melihat dia. Maka seorang berusaha menemukan dalam dirinya bahwasanya Allah Maha mengawasi apa yang dia lakukan. Kalau dia selama bulan Ramadan bisa meninggalkan makan dan minum meskipun tidak ada yang lihat, maka dia bawa nilai ini, nilai muraqabatullah di luar bulan Ramadan. Setiap dia melakukan sesuatu, dia Allah Maha melihat. Apakah layak saya melakukan ini? Kalau tidak layak, maka dia tinggalkan. Meskipun tidak ada yang melihatnya. Ini yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Itulah para pemuda, ya. Dengan adanya fitnah medsos, mereka bisa melihat apa saja yang ada di HP, ya. Semuanya bisa diakses, ya. Apalagi kalau sudah pakai VPN, semua bisa dilihat, ya. Kalau dia tidak hadirkan dalam dirinya muraqabatullah, Allah Maha melihat apa yang dia lakukan, ya, maka bahaya, ya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui penglihatan, Allah Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata, pengkhianatan lirikan mata. Apa yang kita lihat langsung dicatat oleh malaikat. Setiap yang kita lihat, ya, apa yang kita lihat, berapa lama durasi yang kita lihat, semua dicatat oleh malaikat dan akan hadir nanti di dalam catatan amal kita di hari kiamat kelak. Tapi kalau kita tahu Allah Maha melihat kita takut ini bakalan dicatat. Ketika dia sedang browsing, tahu-tahu muncul wanita terbuka auratnya, maka dia lewati. Dia tidak melanjutkan penglihatannya tersebut, ya. Karena dia tahu bahwasanya ini semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jadi masalah ketika nilai ini hilang, maka terjadilah kemaksiatan, terjadilah kerusakan, ya. Terjadilah perzinahan dan yang lainnya. Seorang merasa tidak diawasi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing kita hendaknya selalu menghadirkan dalam diri kita tentang pentingnya muraqabatullah, bahwasanya setiap gerak-gerik kita senantiasa diawasi oleh Allah dengan detail, ya. Diawasi, ya, dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara hikmah disyariatkannya puasa adalah puasa melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih diri kita untuk ikhlas. Oleh karenanya para ulama mengatakan puasa itu tidak kemasukan riya, tapi kemasukan sum'ah. Orang kalau puasa dan tidak puasa tidak diketahui. Dia tidak bisa riya. Kalau salat mungkin seorang bisa riya karena orang lihat dia sedang salat, atau baca Quran mungkin bisa riya. Riya itu kan memperlihatkan amal kepada orang lain untuk mencari pujian. Baca Quran orang bisa lihat, salat orang bisa lihat, ya. Sedekah orang bisa. Tapi kalau puasa orang tidak tahu dia puasa atau tidak, ya. Kecuali dia tulis di status sedang puasa. Tapi kalau sum'ah bisa. Sum'ah itu memperdengarkan apa yang dia sedang kerjakan. Dia bisa cerita, oh saya ini puasa, oh dia cerita. Karena puasa, oleh karenanya puasa mengajar kita untuk ikhlas, karena orang yang puasa tidak kemasukan riya, ya. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amal anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa adalah milikku, untukku. Seluruh amalan Bani Adam adalah untuk mereka kecuali puasa. Puasalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya secara khusus, ya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Sungguhnya dia telah meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Nah, para ulama membahas tentang makna ini, ya. Kenapa Allah mengatakan dalam hadis qudsi seluruh amal anak Adam adalah untuk mereka, kembali kepada mereka kecuali puasa. Puasalah untukku. Ini apa maksudnya? Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sekitar 8 pendapat, ya. Di antaranya ada pendapat mengatakan bahwasanya puasa adalah milik Allah, artinya puasa itu pahalanya tetap terjaga, tidak akan gugur, bahkan ketika qisas di hari kiamat kelak. Kisah di hari kiamat kelak, kalau seorang si A berbuat zalim kepada si B, ya, maka si A akan mengoffer pahalanya kepada si B sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Dengan pahala salatnya, pahala zakatnya, kecuali pahala puasa enggak bisa di-offer. Kecuali pahala puasa enggak bisa di-offer karena pahala puasa khusus. Tidak digunakan untuk membayar kezaliman. Ini pendapat ini kurang kuat karena datang dalam hadis yang lain bahwasanya ketika qisas seorang membayar kezaliman yang dia lakukan pada orang lain dengan mentransfer pahalanya termasuk pahala puasa. Ketika Nabi SAW berkata kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata." Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah itu orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya aset. Itulah orang yang bangkrut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-muflis min ummati, sungguhnya orang yang merugi dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sini, orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Ya, jadi bawa di antaranya pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, namun ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Ya. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka pahalanya diambil. Di antara pahala apa? Pahala salat, pahala puasa, pahala apa? Zakat. Jadi pendapat pertama yang bahwasanya pahala puasa tidak bisa digunakan untuk ditransfer membayar kezaliman, ini kurang tepat karena berlawan dengan hadis yang tadi kita sebutkan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat kelak. Pendapat yang kedua, pendapat yang kuat, bahwasanya Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam adalah untuk mereka masing-masing kecuali puasa. Puasa untukku karena puasa adalah ibadah yang ikhlas. Susah kemasukan riya. Orang puasa kita enggak tahu dia puasa atau tidak.
Penampilan dia biasa, dia aktif, dia seperti biasa. Ternyata dia sedang apa? Sedang puasa. Hanya saja puasa bisa terkena sum'ah ketika dia mengabarkan saya sedang puasa. Jika tidak, maka dia sebenarnya tidak diketahui sedang puasa atau tidak. Dari sini kita tahu tentang urgensinya ikhlas dalam ibadah. Bahwasanya seorang berusaha untuk mengikhlaskan segala amal ibadahnya. Dan di antara cara termudah agar dia bisa ikhlas, itu dia tidak menampakkan ibadahnya dan dia tidak menceritakan apa? Ibadahnya. Puasa akan terjaga keikhlasannya kecuali kalau dia cerita. Kalau dia cerita ya tergantung dia cerita dalam rangka apa. Beda kalau dia ditawarin makan siang dia bilang saya sedang puasa. Atau dalam rangka dia untuk memamerkan ibadah dia. Oleh karenanya ibadah bisa terjaga dengan ikhlas, di antara caranya tidak menceritakan apa yang kita lakukan. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latih diri kita untuk menyembunyikan amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah apa saja jangan kita ceritakan. Berbakti sama orang tua kita enggak usah kita ceritakan. Ya. Saya kemarin alhamdulillah saya umrohkan ibu saya beda antara dia pamer ibadah dia atau dia bersyukur kita enggak tahu. Cuma sebaiknya kita tidak ceritakan. Cukup Allah yang tahu, selesai. Ya. Saya bersedekah sana, saya bangun inilah, saya tidak usah cerita. Kita ini sudah amal ibadahnya sedikit, terus dicerita-ceritain lagi. Terus mana yang tersisa? Ya. Kalau para salaf dahulu, ibadah mereka banyak, mereka enggak cerita. Mereka enggak cerita. Bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Ya. Mereka menyembunyikan. Bagaimana disebutkan Ibnu Mubarak, ketahuan ketika kalau berjihad dia tutup wajahnya sehingga tidak ketahuan. Nanti ada yang mendekati dia tidak diketahui, tiba-tiba dia buka baru ketahuan setelah jauh dari pasukan. Ya, dia tutup wajahnya, ingin agar tidak diketahui oleh orang lainnya. Di antara mereka ada yang salat malam, kemudian menjelang subuh dia tidur, pura-pura tidur, kemudian ketika azan subuh dia bangun, dia mengatakan, "Oh, enak sekali tidur." Dia sambil menggeliat, enak sekali. Supaya orang menyangka bahwasanya tidak salat malam. Disembunyikan amal ibadah dia. Ya. Seperti itu ya. Karena mereka tahu bahwasanya ikhlas itu pahalanya besar. Ikhlas itu menjadikan pahala yang mungkin pahala yang sedikit jadi tingginya luar biasa. Makanya kalau kita ingin optimal, pahala itu ibadah optimal, ikhlaskan pahala kita. Ya, tidak tercampur dengan sedikit pun ingin dipuji oleh orang lain. Makanya di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdoa, Allahumma ja'al Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku amal yang saleh. Yaitu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah amalku ini murni untuk mencari wajah-Mu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan kau jadikan sedikit pun amalku ini untuk seorang pun dari manusia. Amal ini buat kamu saja, buat engkau saja ya Allah, tidak sedikit pun untuk dipuji seorang pun. Jadi itu doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena para salaf mereka mengetahui ketika amal tersebut ikhlas, maka kualitas pahalanya berbeda. Kualitas pahalanya berbeda. Bisa jadi orang melakukan ibadah yang sama, satu baca Quran sama. Tetapi pahalanya beda jauh. Yang satu ikhlas, yang satu tidak, atau ikhlasnya kurang tidak seperti ikhlas yang pertama. Ini barometer kualitas pahala suatu amalan, di antaranya adalah keikhlasan. Oleh karenanya di antara yang menjadikan puasa adalah ibadah yang agung, sampai Allah mengatakan fa innahu li, puasa adalah untukku. Di antara pendapat yang kuat karena puasa adalah ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas ya. Mungkin kalau kita Ramadan ya semua orang puasa. Tapi kalau puasa Senin Kemis, puasa Daud ya tidak usah cerita sama orang lain ya. Tidak usah cerita sama orang lain ya. Bahkan sebagian mereka ada punya cara meskipun ditawar makan, aduh saya sudah kenyang. Kadang-kadang gitu. Atau dia menggunakan kata-kata yang tidak mengisyaratkan bahwa sini sedang berpuasa ya. Oleh karena jangan coba-coba kita ingin menunjukkan amal kita. Ya. Allah Maha tahu kalau kita ingin mencari pujian manusia ya. Meskipun dengan seakan-akan bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya siang hari lagi panas terik, antum lagi di Madinah, terus antum bilang bikin status
Meskipun di Saudi 46 derajat, tapi Allah kuatkan kakiku melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi. Seakan-akan bersyukur kan? Di balik itu enggak tahu ada udang di balik rempeyek. Allah Maha tahu. Ya. Enggak usahlah begitu-begitu. Kita ingin dipuji dengan cara-cara yang halus. Percuma. Allah mengetahui isi relung hati kita yang mendalam. Jadi kalau kita ikhlas, pahalanya berlipat ganda. Hidup kita cuma sebentar, amal kita cuma sedikit. Jangan yang sedikit ini pun kita ceritakan sama orang lain. Saya bilang tadi, semua amal. Antum berbakti sama orang tua, tidak usah cerita sama orang lain. Antum baik sama istri pun tidak usah cerita. Baik sama istri pahala enggak? Kecuali terpaksa ya. Baik sama istri pahala enggak? Pahala, enggak usah cerita sama orang. Saya kalau sama istri saya begini, enggak perlu. Enggak perlu, Allah tahu sudah selesai. Antum baik sama kerabat enggak usah cerita sama orang. Ya. Enggak usah. Semua ibadah bungkus. Kalau bisa tidak ada yang tahu. Tutup. Kata Abu Hazim, dia mengatakan, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Ya. Sebagaimana kau menyembunyikan keburukanmu. Ini kita musibah di zaman sekarang. Saya perlu ingat karena dengan adanya medsos, fitnah medsos ini luar biasa ya. Setiap orang melakukan ibadah dia share. Mengenai semuanya, mau orang biasa, mau ustadz, mau kiai semuanya pada nge-share apa amal soleh. Kita tidak tahu bagaimana niat mereka, itu urusan mereka dengan Allah, tapi kita berusaha tidak demikian, berusaha ya. Bukan berarti orang yang men-share amal solehnya berarti dia riya, tidak. Tapi kita katakan rawan. Kemudian menyelisihi manhajnya para salaf. Para salaf dahulu mereka menyembunyikan amal soleh mereka ya. Maka seorang waspada. Lihatlah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Sekian tahun dia memberi kafalah kepada orang-orang miskin di kota Madinah. Sebelum subuh, kemudian orang buka pintu ketika pagi hari mendapati ada sekarung gandum. Sekian berapa kalau nggak salah berapa puluh keluarga miskin di kota Madinah. Itu berjalan lama. Tiba-tiba selesai, enggak ada lagi ketika wafatnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zainal Abidin meninggal dunia. Baru ketahuan ternyata dia ini selama ini memberi bantuan kepada mereka. Kenapa setelah dia meninggal dunia enggak ada lagi bantuan? Ketika dimandikan didapati belakang dia ada bekas hitam. Karena dia sendiri yang mikul gandum tersebut. Bahkan dia tidak menyuruh anak buahnya untuk menjaga apa? Keikhlasan dia. Dia sendiri yang angkat. Dan dia bagi-bagi kepada orang. Ketahuan kapan setelah ketika dia meninggal dunia. Ini bagaimana mereka dahulu benar-benar menyembunyikan amalan mereka. Dia pernah ditanya tentang dengan sedekah yang diam-diam, dia berkata, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dilakukan diam-diam akan meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah kita berpuasa, kita berusaha menjaga keikhlasan. Jangan kita cerita sama orang lain ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita cerita bukan berarti kita enggak ikhlas, tapi rawan termasuk kemasukan riya, rawan kemasukan ingin dipuji, rawan kemasukan ingin disanjung. Kemudian di antara hikmah dari ibadah puasa, bahwasanya ibadah puasa mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim." Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, di hari dia sedang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata kotor dan jangan dia teriak-teriak yang tidak ada faedahnya, teriak sini. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang maki-maki dia, aw qatalahu atau ngajak berantem, falyaqul inni mar'un shaim, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghargai hari-hari puasa kita dengan menahan diri dari melakukan akhlak yang tidak bagus. Di antaranya rafas, berkata-kata kotor, sakhab, teriak-teriak, seperti teriak mungkin di jalan, teriak-teriak yang enggak ada faedahnya. Ada orang sedang teriak-teriak, teriak sana, teriak sini, enggak ada faedahnya. Jangan dilakukan oleh sedang berpuasa. Bahkan kalau ada orang maki dia,
jangan dia ladeni. Jangan dia ladeni. Dia katakan saya sedang berpuasa. Ada dua tafsiran ketika dia mengatakan saya sedang berpuasa. Ada yang mengatakan dia sampaikan kepada orang tersebut, tolong hormati saya sedang berpuasa. Jangan kau ganggu saya. Atau ada yang mengatakan dia ingatkan dirinya sendiri, kamu sedang puasa, tahan dirimu. Ya. Au qatalahu, atau ada yang mengajak berantem, maka jangan dia ladeni. Katakan pada dirinya, saya sedang berpuasa. Ya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa orang berpuasa harus berakhlak yang mulia. Terkadang meskipun dia mampu untuk meladeni, dia mampu untuk membalas, dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin menjaga kemurnian puasanya, dan puasanya tidak jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini kalau kita buat dalam kehidupan kita, kita perlu dengan akhlak seperti ini. Tidak semua kita ladeni. Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ya, ketika berhadapan dengan orang-orang jahil, Allah mengatakan di antaranya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, yaitu ambillah sikap memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah, ajak orang pada kebaikan, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpaling orang jahil. Allah suruh kita berpaling dari orang jahil. Banyak orang jahil, apalagi di zaman sekarang ini, yang mungkin mengganggu kita, yang mungkin buat kita jengkel, berpaling dari mereka, tidak usah diurusin. Allah juga sebutkan tentang sifat ibadur rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak ngomong sama orang-orang jahil yang menimbulkan kejengkelan, yang menimbulkan apa, qalu salama, maka mereka hanya menjawab dengan kata selamat, yaitu yang tidak diladeni. Yang penting mereka meninggalkan orang-orang jahil tersebut, ya. Makanya dalam kehidupan ini terkadang ada orang jahil di sekitar kita yang buat kita emosi, yang buat kita jengkel. Jangan kita ladeni. Jangan kita ladeni. Memang di dunia ini ada orang-orang seperti itu, ya. Nah, tugas kita berhadapan orang seperti itu, kita cuekin. Jangan diambil hati, cuekin saja. Kalau bisa tidak berinteraksi dengan mereka lebih baik. Kalau kebetulan lewat saja tanpa harus berinteraksi dengan mereka. Sabar, ya. Tapi kalau kita kemudian kita ladeni, hanya menghabiskan umur kita, ya. Makanya ketika di medsos banyak sekali orang meladeni orang-orang jahil, ya. Terkadang debat di medsos, tidak tahu yang dilawan siapa. Debat mati-matian, ternyata yang dilawan bencong. Ya. Menang juga gimana, kalah apalagi memalukan. Ya. Sama kalau kita sama mak-mak kan percuma. Mak-mak kita menang dari mak-mak juga, apa yang mau dibanggakan? Kalau kalah lebih memalukan. Enggak usah debat sama mak-mak, ya. Percuma, ya. Oleh karenanya terlalu banyak orang jahil. Kalau kita mau gubrisi, kita gubris semua orang jahil tersebut, habis umur kita. Akan kreativitas kita akan terhenti gara-gara sibuk ngurusin orang-orang jahil, ya. Maka tidak semua harus kita ladeni. Kemudian di antara hikmah yang dinaskan, yang benar-benar ada dalilnya tentang puasa adalah puasa mengajarkan kepada ketakwaan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan seorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu adalah sarana untuk meraih ketakwaan. Maka jika seorang tidak meraih ketakwaan dengan puasa, maka puasanya tidak ada faedahnya. Kalau dia ternyata dengan berpuasa, dia tidak meraih ketakwaan, maka puasanya tidak ada nilainya. Benar secara kewajiban sudah gugur, tapi dia nggak ada nilainya. Contoh, dia berpuasa tapi tetap korupsi, percuma. Puasa dia tidak ada nilainya. Dia puasa tapi bohong terus, percuma. Puasa tidak ada nilainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syarabahu." Siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dusta, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Kata Nabi SAW, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Lapar dahaga, puasanya gugur, tidak wajib lagi, tapi pahala tidak ada. Pahala tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak meraih ketakwaan dengan puasanya tersebut. Puasa mengajari kita untuk bertakwa. Makanya Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum
Sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Jika kau berpuasa, jangan lupa matamu juga puasa, telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa. Jangan melihat yang haram, jangan mendengar yang haram, jangan ucapkan kata-kata yang haram. Itulah hakikat dari puasa, bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak makan dan tidak minum sarana untuk meraih ketakwaan, ya. Sarana untuk meraih ketakwaan, ya. Tapi kalau kita berpuasa ternyata kita terus bermaksiat dalam puasa tersebut, maka puasa tadi tidak ada nilainya. Yang kita dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Ini suatu hal yang sangat merugikan. Oleh karenanya dalam berpuasa kita berusaha puasa kita benar-benar sempurna semaksimal mungkin. Maka jaga pandangan, ya. Jaga pandangan, ya. Kawan-kawan sekalian kalau lagi puasa hati-hati lihat medsos, ya. Di medsos banyak sekali pencuri-pencuri pahala, ya. Banyak sekali cewek-cewek yang terlihat di apa? Di medsos, ya. Kalau kita melihat cewek-cewek tersebut yang terbuka auratnya, pahala kita kena roaming, ya. Kalau cewek-cewek Indonesia roaming lokal, kalau luar negeri roaming internasional. Sayang. Belum tentu kita bisa puasa tahun depan. Puasa sempurnakan, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Berusaha berpuasa tidak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas kita lihat ya astagfirullah, kita palingan apa? Pandangannya. Jangan sampai kita ketika berpuasa kemudian kita bermaksiat, kita tidak menghargai puasa kita. Karena tujuan puasa adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa hanyalah sarana, takwa adalah tujuan utama. Kalau sarana tersebut tidak meraih ketakwaan, percuma sarana tersebut. Tapi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.